Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Sukacita luar biasa, apalagi udah dapat dari Pak Sentris tuh. Oh ya, pagi hari ini. Tapi kan kita masih dalam kondisi April Mop. Dalam kondisi April Mop, jadi kita belum sungguh-sungguh di April Mop ya. Wah, sukacita selalu ada tiap pagi. Amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Ya, Tuhan tetap Yesus. semangat ya saudaraku, tetap semangat setiap pagi. Kita mau memuji menyembah Tuhan Yesus. Ya, Amin. syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya yang selalu memberikan kasih dan anugerahnya kepada kita. Sehingga setiap pagi kita bisa berkumpul bersama di sini. Kita mau memuji serta menyembahnya. Dan itu adalah hal yang terindah dan yang luar biasa yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Amin saudaraku ya. Amin. Pak Hedro, saya lihat itu ada Sis Amoy. Luar biasa sukacita saya lihat Sis Amoy. Ya, haleluya Bu Amoy. Terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Amoy. Dan pesan Tuhan pagi hari ini adalah, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, serta beribadah kepadanya dan sujud menyembah Dia, maka aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu semua pasti binasa. Wow, ini adalah pesannya Tuhan. Tidak boleh kita menyembah Allah yang lain kecuali kepada Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Baik, saudara, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Prayer Worship. Pagi hari ini kita bersama-sama, kita mau memuji serta menyembahnya. Dan kita mau mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Oscar Suryawijaya, yang pagi hari ini saya belum lihat. Apakah sudah ada? Belum ada ya. Baik, kita tetap terus berlanjut. Kita mau jalan persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Boleh saya minta tolong kepada Pak Madin untuk bantu buka dalam doa. Pak Madin silakan. Boleh. Pagi semua. Sebelumnya sebentar saya akan driving 2 jam. Mungkin saya akan tutup camp saya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan, bahkan pimpinan dan penyertaan perlindungan Tuhan. Kami memuji Tuhan dan berdoa dalam persekutuan bersama, ibadah bersama oleh wadah GWG. Tuhan memberkati kami semua, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kerajaan-Mu diperluaskan. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Madin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Because of you, I was born again. Because of you, I'm ransomed by your grace. Because of you, my heart has found a home, a refuge for my soul. Because of you, sins are washed away. Because of you,
heaven knows my name. Because of you, I can live again. You've broken every chain. Unfailing love, so unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Because of you, the weak say I am strong. Because of you, the broken have a song. Because of you, there's no need to fear of steadfast so unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Because of you, I was born again. Because of you, I'm ransomed by your grace. Because of you, my heart has a home, a refuge for my soul. Because of you, sins are washed away. Because of you, heaven knows my name. Because of you, I can live again. You've broken every chain. Unfailing love, so unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescue me. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdom, all nation, declare that you are God. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdom, all nation, declare that you are God. Unfailing love, so unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescue me.
Savior, rescue me, my Savior, rescue me. Kemanakah kami akan pergi, Tuhan? Engkau selalu menyertai kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini menuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini
penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh di mataku Engkau termulia. Oh sungguh Tuhan
I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing, with all I am. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing, with all I am, with all I am, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing, with all I into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I live with all I am. With all I am, Lord. Oh, the reason that I sing, Lord, I belong to you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing with all I am. With all I am, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah korban pujian dari kami. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom, Pak Hendro. Oh, Pak Oskarnya belum ya? Sebentar ya, sebentar. Oke, udah dibuka. Belum ada, bro. Oke, padahal tadi udah balas saya. Oke, katanya. Coba kita tunggu beberapa menit ini. Satu lagu lagi, bro. Nanti kalau dia udah hadir, kamu tolong tandain saya ya. Oke. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan Pak Oscar. Shalom semuanya. Shalom. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Good to see semuanya. Saya dapat informasinya tadi bersama dengan Pak Hendro. Hendra saya lihatnya hari Rabu. Jadi saya pikir di tempat hari Rabu. Thank God saya lagi pas right in front of my computer. Sampai kaget saya. Miss of the day. I'm so sorry everyone because of the time. Biasanya hari Jumat, saya pikir hari Rabu, which is hari Rabunya di sini, ternyata di sana sudah hari Rabu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya senang kita semua bisa masuk kembali pada pagi hari ini. Salam sejahtera, haleluya, amen. Biarkanlah pagi hari ini kita sama-sama buka hati kita untuk firman Tuhan. Saya beberapa hari ini sedang merenungkan ada satu kata yang di dalam hati saya, yaitu di dalam bahasa Inggrisnya be resilient. Be resilient itu bagaimana menjadi pengikut Kristus yang tidak mudah patah, ya. Bagaimana resilient atau di dalam bahasa yang lain namanya immovable, tidak mudah goyah, tidak mudah bergerak pindah-pindah.
bagaimana kita menjadi kokoh ya. Resilience itu sebenarnya satu kata yang diberikan untuk bisa menghadapi satu bentuk keadaan yang keras ataupun keadaan yang sangat menghimpit, tetapi kita bisa bertahan di sana. Resilient. Resilient juga dikatakan seperti kemembalan, ada bounce back seperti sebuah bola yang dilempar ke bawah lalu dia naik lagi ke atas. Saya percaya kita ini semua adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai roh resilient, yang mempunyai the spirit of resilience, yang bisa kembali lagi dalam keadaan apapun, kita bisa kembali lagi. Ya, nah, bagaimana kita bisa mempunyai satu kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan sendiri? Kalau kita boleh lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya ke-58, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58, itu ayat yang terakhir ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Jadi ini adalah kalau kita baca 1 Korintus pasal 15, ini chapter ini berbicara tidak ada lain adalah tentang kebangkitan Kristus, the resurrection of Jesus Christ. Kalau saya lihat tidak ada chapter, ya, tidak ada pasal di Alkitab yang menjelaskan lebih detail sekali tentang kebangkitan Kristus selain daripada Rasul Paulus. Di sini dibuat demikian rupa-rupanya bagaimana kita bisa berdiri teguh, bagaimana kita tidak bisa goyah, bagaimana kita terus bisa giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, tidak ada lain adalah kita bisa percaya akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati di sini. Nah, tadi saya katakan resilience ya. Semua bola bentuknya kelihatannya seperti bola. Tapi tidak semua bola itu mempunyai kekuatan untuk membal. Ya. Sebuah bola yang kelihatannya semua bentuk olahraga kebanyakan pakai bola ya mostly, tapi nggak semuanya bisa membal, nggak bounce back, tergantung daripada ingredients daripada bola itu. Kalau bola itu banyak mengandung karet, maka apa yang terjadi? Dia akan membal. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau mana kita ini, ingredients itu artinya apa yang menjadi kayak makanan tuh isinya apa? Kita kalau isinya bentuk di dalam isi ingredients-nya kita ini tidak terbuat daripada kuasa kebangkitan Kristus, maka kita mudah patah, kita mudah sekali goncang, mudah sekali akan mundur, mudah sekali kita akan keluar daripada jalurnya Tuhan. Ya, tapi biarlah pada post Easter ya, post Easter itu post Paskah. Kita ini beberapa minggu yang lalu merayakan Paskah. Saya berharap Bapak Ibu tidak langsung ya sudah Paskah lewat, sekarang Lebaran ya. Paskah tetap jalan ini, kebangkitan Kristus masih jalan, kebangkitan Kristus sedang juga berada di tengah-tengah kita. Jangan kita lihat dan kita menantikan nanti akan kenaikan Kristus. Saya yakin kebangkitannya masih ada sampai hari ini. Boleh nggak kita renungkan bagian mana di daerah hidup kita yang dimana kita mudah sekali untuk goyah. Sesuatu hal yang dimana kita tidak bisa berdiri teguh. Coba kita bayangkan bagian yang mana di dalam hidup kita. Ya, saya ada satu firman lagi, ya Pak Hendra boleh tolong saya di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua.
Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. I found this on the web. Iya. Dikatakan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga di sini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, perhatikan di sini di dalam kitab Ibrani ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat ada satu kata di sini, ya, kata yang dimana kita bisa melihat seperti melihat Yesus, mata kita kepada tertuju. Nah, kalau kita perhatikan di sini mengabaikan kehinaan, di dalam bahasa Inggrisnya itu bagus sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Di situ dikatakan despising your shame, ya, despising your shame, atau dikatakan mengabaikan rasa malu kita, ya, itu bagus sekali di sini. Ya, kalau saya mau judulkan khotbah saya, bagaimana kita bisa menghancurkan shame barrier, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang terkasih, setiap daripada kita pasti mempunyai rasa malu, ya, rasa malu. Bahasa Inggrisnya shame, rasa malu, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kadang-kadang malu sama sombong itu bisa beda-beda tipis gitu ya. Ada orang malu, ada yang nggak pernah malu juga ada. Tapi di sini sesuatu hal yang membuat diri kita tidak bisa berdiri teguh, membuat diri kita tetap bisa goyah, karena ada rasa sebagai pengikut Kristus, kita ini ada rasa segan, rasa malu, rasa di mana membuat kita ini tidak bisa bergerak maju, gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang terkasih di sini, mungkin kita malu akan keluarga kita mungkin malu dengan posisi keuangan kita, mungkin kita malu keterbatasan kita mungkin malu dengan keadaan diri kita yang dimana kita juga kesel kenapa karakter saya seperti demikian. Mungkin kita malu, maaf, dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Kita malu dengan kegagalan yang ada terjadi di sekitar kita. Ya, maka apa yang terjadi? Firman ya boleh firman, tetapi kita punya teologi sendiri. Ya, banyak hal yang terjadi di situ. Satu kali saya ketemu ada satu orang Indonesia datang ke Oregon, Bapak Ibu yang terkasih. Rupanya mereka berdua baru tiba, and sang istri dari Indonesia, sang suami ini orang Amerika, and ingin sekali ketemu dengan saya. Kita ngobrol, talking, ya, ikut ibadah di dalam persekutuan. Dan saya tertarik ya ngelihat, waduh ini luar biasa, ada hamba Tuhan datang menikah gitu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, mereka sharing. Rupanya sang istri ini jago sekali ya, suaranya luar biasa, bagus sekali gitu. Lalu dia minta apakah bisa ada pelayanan untuk nyanyi di gereja gitu. Wah, saya senang sekali. Teman, saya perhatikan ada satu ketidakyakinan daripada mereka berdua gitu. Terus mereka bilang, apa benar Pastor Oscar mau terima kami? Apa benar Pastor Oscar mau terima kami gitu. Loh, saya bilang, loh tadi you perkenalkan diri kepada kita semua, kamu adalah hamba Tuhan. Katanya suami kamu pendeta dan kamu juga demikian. Tapi tiap kali kalau kita tanya, Bapak Ibu yang terkasih, kalian menikah di mana?
Terus kita tanya lagi, anaknya berapa? You lulusan dari mana? Kayak gitu-gitu kan biasa ya kalau kita ngobrol ya. Tempat tinggal di mana? Selalu mereka untuk mengelak ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Lalu saya perhatiin dia minta ada pelayanan di gereja. Dia minta ada pelayanan. Lalu saya ada gift ya. Lalu saya tanya sama sang istrinya, saya bilang, yuk sama suami ini pertama atau yang kedua ini, saya tanya. Kaget. Di situ langsung dia kaget, dia langsung merasa, langsung segala keyakinannya dia, dengan talentanya dia, dengan segala macam semua, padahal saya nggak tahu couple ini siapa. Tiba-tiba mundur. Lalu tiba-tiba dia kayak seakan-akan confidence-nya hilang. Lalu saya katakan sama mereka, kenapa? Lalu mereka bicara. Kalau mereka sebenarnya adalah sudah berpisah dengan pasangan yang lalu, dan mereka run, mereka lari. Mereka melakukan caranya sendiri, tapi hatinya tetap masih mau di pelayanan. Lalu mereka tanya, Pastor Oscar masih mau buka nggak orang-orang seperti kita gini? Yang hancur, yang malu, shame, lari dari Indonesia. Di Indonesia udah dicap kami ini nggak baik. Lalu saya katakan demikian. Gereja yang saya gembalakan itu punya Tuhan. Memang siapa saya untuk bilang siapa yang boleh nyanyi, siapa yang boleh nggak nyanyi. Kalau you mau nyanyi untuk Tuhan, apapun background-nya saudara, yang penting kita ada relationship bersama-sama, saya bilang. Lalu kita dalamin di bidang. Saya perhatikan ya, Bapak Ibu yang terkasih. Semangatnya kita bisa pudar, semangatnya kita bisa keyakinan kita tuh tinggi sekali ya, tetapi bisa pudar sekitar ketika orang bisa tahu siapa diri kita. Orang bisa tahu tentang masa lalu kita, orang tak bisa tahu tentang diri kita siapa. Tapi pada pagi hari ini saya mau yakinkan ya, apa yang menghambat Bapak Ibu untuk tidak bisa maju ke depan? Apa yang bisa menghambat kita sehingga kita tuh tidak bisa mempunyai satu godly confidence, tidak mempunyai resilient spirit untuk maju. Lalu kita punya excuse. Saya ingat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam makan buah yang terlarang. Di situ langkah Tuhan berderap, dan ketika Adam memakan buah terlarang, tiba-tiba matanya terbuka, firman Tuhan mengatakan, dan mereka mengetahui dirinya bahwa dirinya telanjang. Lalu Tuhan bertanya dengan pertanyaan pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Dan Tuhan mengatakan, Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Lalu Adam mengatakan kepada Tuhan, aku ada di sini, ya, I'm here. Saya afraid, saya takut dan saya malu. Di dalam bahasa Inggris ashamed, ya. Saya malu. Lalu Tuhan katakan, siapa yang memberitahukan bahwa engkau itu telanjang? Who told you that you are shameful? Nah, di situ kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu yang terkasih, iblis itu punya peranan yang sangat besar sekali di dalam kemajuan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Iblis senantiasa akan memprovokasikan kita untuk tidak bisa bergerak maju karena kita entangle dengan masa lalu kita. Ya, mungkin keadaan kita bilang kita orang nggak pinter, kita sudah tua, kita tidak bisa melakukan apapun, biar lagi yang lain aja, gitu. Sehingga ada kata yang namanya bahasa Inggrisnya jab. Jab itu J-A-B, ya, J-A-B.
JEB, J-nya tuh justification, ya, selalu mau membenarkan diri. E-nya yang satu, escaping, kabur, ya. B, blaming, B-nya blaming, menyalahkan orang lain. Ketika kita merasa malu, ketika kita terpojokkan, ketika kita merasa diri kita tuh lemah, ya, dan diprovokasi sama iblis, reaksinya kita secara pribadi sebagai manusia selalu ingin membenarkan diri, lari dari kenyataan, atau menyalahkan orang lain. Nah, firman Tuhan dikatakan di tempat Ibrani pasal yang ke-12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ini adalah explanation, penjelasan dari sang penulis tentang Ibrani pasal yang ke-11. Kalau Bapak Ibu yang terkasih tahu, Ibrani pasal yang ke-11 itu adalah berbicara banyak mengenai apa? Iman. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman, oleh karena iman Abraham, oleh karena iman Yakub, oleh karena iman Nuh, oleh karena iman terus. Itu pahlawan-pahlawan iman itu luar biasa banyaknya. Tapi di ayatnya pasalnya ke-12, sang penulis mengatakan, mereka ini yang ditulis pahlawan-pahlawan iman di Ibrani pasal yang ke-11, mereka juga mempunyai masalah hidup. Mereka mempunyai segala sesuatu bentuk rasa malu. Baik Abraham maupun Nuh maupun Daud, ya, kalau kita teruskan di ini semuanya, mereka mempunyai masa lalu yang membuat kita tidak bisa maju ke depan. Tapi Ibrani pasal yang ke-12 sungguh memberikan kepada kita satu promising janji. Ketika kita melihat Kristus Yesus Tuhan, yang dimana dia tidak berdosa, pribadi yang sempurna, disalibkan di dalam tempat malu yang sempurna. Perhatikan, Yesus yang sempurna disalibkan di tempat salib. Salib itu lambang rasa malu yang paling sempurna. Tidak ada lagi rasa malu yang paling malu. Tidak ada lagi the perfect shame place than the place of cross. Tidak ada lagi rasa malu yang bisa kita bicarakan selain di kayu salib. 2002-2003 ya, Mel Gibson membuat satu movie namanya The Passion of Christ. Kalau baca tentang bagaimana pembuatan daripada film tersebut tentang Yesus dengan brutal, ya, bahasa ini grim ya, seram sekali dengan mukanya hancur. Mel Gibson dan bersama direktur yang lain hendak mau membawa satu keputusan bahwa Yesus lagi disalib itu, karena yang sebenarnya Yesus waktu disalib itu telanjang. Yesus waktu disalibkan itu tidak mempunyai satu helai pakaian apapun. Jadi kalau Bapak Ibu bisa tahu, tempat yang paling malu di antara segala yang malu itu adalah kayu salib. Tidak ada orang, ya, kalau mau ditaruh di tempat yang paling rendah sekalipun di dunia ini selain ditersalibkan. Salib merupakan bentuk punishment, bentuk hukuman yang paling rendah di dalam sejarah manusia. Yesus kita yang sempurna, Yesus kita yang adalah Tuhan, dia sudah lahir di tempat kandang yang hina, tempat yang paling malu. Dan kataan dia mati pun dalam keadaan yang paling ashamed. Dan ketika waktu dia disalibkan, dalam segala macam rasa yang tidak bisa kata-kata dikatakan, dia sudah lalui itu semua. Dia sudah diderah, dihina, diejek, dicambuk, dipaku, ditelanjangi, diolok-olok. Yesus adalah pribadi yang sempurna.
yang ditaruh di salib di tempat malu yang paling sempurna. Jadi pada pagi hari ini saya mau berdoa dalam waktu sangat singkat. Dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata kita tertuju kepada Yesus. Dia yang sudah disalibkan. Dia yang sudah menanggung malu. Dikatakan di sini, mengabaikan kehinaan. Despising shame. Dia sudah swallow, bahasa-bahasa itunya sebenarnya sudah menelan malu. Bila mana Bapak Ibu yang terkasih saat ini tidak mempunyai confidence, mungkin ada shortfall kiri kanan depan belakang. Tetapi waktu kita punya mata tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan, kita pasti mempunyai kuasa di dalam kebangkitan. Dalam 2 menit ini saya akan bersaksi. Kemarin dalam Paskah kemarin, saya diundang di satu gereja. Ini kali pertama di mana saya nggak khotbah di tempat gereja sendiri, tapi saya khotbah di tempat di mana gereja ini adalah gereja terbesar di Portland. Saya dapat kesempatan ada di sana. Lalu saya tanya sama pendetanya, kenapa di dalam hari besar begini undang model kayak seperti saya? Bukankah ada banyak lagi pendeta-pendeta yang lebih baik dari saya untuk khotbah di hari Paskah ini? Lalu pendetanya mengatakan bahwa kita nggak cari orang yang jago untuk khotbah, tapi kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam diri Anda untuk datang. Lalu saya datang dengan istri saya, Bapak Ibu yang terkasih, saya khotbahin ini. Saya khotbahin mengenai breaking the shame barrier. Ya, kalau untuk Bapak Ibu di sini mungkin biasa untuk hidup di Amerika, untuk hidup di Portland sebagai minority. Ini minority-nya bukan minority kecil, ini minority of the minority of the minority. Saya katakan di sini kita sebagai orang Asia di Amerika nggak mudah. Ya, you have to fight. Nggak bisa. You cuman biasa-biasa nggak akan survive di sini. Saya sharing di Easter. Satu, bentuk tubuh saya aja berbeda dengan bentuk orang-orang Amerika. Mereka lebih besar, mereka lebih gagah. Kedua, karena saya berbicara di depan banyak orang-orang hitam, vocal cord mereka tuh bisa nyanyi luar biasa. Saya nggak bisa nyanyi, susah. Mereka punya sport gampang. Terakhir saya katakan, saya punya keluarga nggak ada di sini. Ya. Bahkan bahasa saya, Inggris saya pun belum sempurna. Dan seringkali saya mau give up. Ada rasa malu di dalam diri saya. Saya katakan ini tentang shame barrier. Ada salib Kristus di samping saya. Saya tunjuk di salib Kristus itu. Barang siapa yang mau menggantikan rasa malu, kita tukar dengan Kristus, dan Kristus memberikan kepada kita roh keyakinan. Maka apa yang terjadi? Dia menyanggupkan kita. Karena janji ini ya tidak hanya untuk mereka yang menginginkan, tetapi bagi mereka yang menderita rasa malu. Ya. Pagi hari ini dengan singkat saya cuma mau berdoa untuk Bapak Ibu yang mau ini. Bila mana kita ada masa lalu yang membawa kita ke tempat di mana kita pikir ya, aduh jangan sampai ada orang tahu tentang saya deh. Aduh jangan sampai tahu deh kalau salah satu keluarga kita deh. Jangan sampai tahu orang tentang keadaan kita. Kita rasanya malu gitu. Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan mau menyembuhkan kita. Ada rasa minder, ada rasa rendah diri, ada merasa sepertinya kita nggak layak.
kita nggak mampu, kita hanya orang di belakang aja, kita hanya duduk di belakang aja, kita nggak ngapa-ngapain. Kita adalah orang-orang yang di dalam bahasa Inggrisnya the deplorable. Deplorable it's orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan. Saya katakan Bapak Ibu yang terkasih, itu bukan suara Tuhan. Itu bukan janji Tuhan. Tuhan mau mengangkat kita semua sebagai anak-anaknya. Lewat daripada kuasa kebangkitan Kristus. Itu bukan hanya nyanyian biasa. Itu bukan hanya perayaan biasa. Itu bukan sesuatu hal yang menjadi satu kepercayaan kita, di mana setiap kali kebangkitan kita datang dan kita tinggalkan semua appointment kita dan kita harus beribadah. Bukan. Tetapi ada kuasa di balik kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Bila mana kita sudah jalan bersama dengan Dia selama puluhan tahun, tetapi kita masih membawa beban rasa malu, beban rasa tidak yakin, beban merasa kita tidak bisa maju, beban kita mengatakan kita tidak bisa membanggakan. Saya katakan pada Bapak Ibu yang terkasih, tinggalkan belenggu itu. Ibrani pasal 12 mengatakan, marilah dengan mata kita tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan, yang sudah menggantikan hal-hal tentang kehinaan, hal-hal rasa malu. Dia sudah memakan dan menelannya semua. Kita tinggal mata kita tertuju sama Dia dan kita katakan, Tuhan, aku mau gantikan rasa maluku dengan kuasa kebangkitan. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Dengan segala apapun yang terjadi. Aku berdoa Tuhan, kiranya pada pagi hari ini, hal-hal yang sederhana, lewat Zoom ini, kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya dirayakan satu kali dalam setahun. Bahkan Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa Paulus ingin mengetahui that I may know the power of your suffering and the power of your resurrection. Kami ingin lebih dalam lagi, kami ingin mengetahui lebih lagi Tuhan tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Itulah kemenangan kami. Itulah tanda, the mark kami punya iman. Itulah di mana kekristenan lahir Tuhan, lewat dari kebangkitan Kristus. Aku berdoa untuk teman-teman yang saat ini, yang mempunyai satu hal membuat semangat yang patah, tidak bisa berdiri teguh, goyah, dan ingin mundur. Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu. You are the author and the finisher. Engkau yang memulai dan Engkau yang sudah menyelesaikan. Aku berdoa biarlah kayu salib Kristus Tuhan, yang adalah tempat di mana satu kesempurnaan akan rasa kehinaan dan malu, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dengan mata kami tertuju kepada Kristus, kami boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Boleh nggak katakan bersama saya di dalam hati Bapak Ibu? Bila mana anak Bapak Ibu merasa malu, suami rasa malu, tidak bisa bangkit lagi, istri merasa malu, orang tua yang rasa malu, boleh nggak sebutkan di dalam kata-kata, di dalam doa saudara? Bapak, aku berdoa, dengar setiap daripada kami. Kami semua adalah makhluk-makhluk yang terbatas. Kami akan menjadi tidak terbatas bersama dengan Kristus Yesus Tuhan lewat daripada kuasa kebangkitan. Aku berdoa Engkau bangkitkan Tuhan teman-teman yang ada di Indonesia. Bangkitkan Tuhan rasa percaya mereka sehingga mereka tidak hanya biasa-biasa saja lagi mengikuti Tuhan, tetapi ada rasa yang luar biasa bergairah mengikuti Tuhan. Aku memberkati teman-temanku yang ada di Indonesia dengan segala apapun yang mereka saat ini sedang hadapi. Biarlah mereka punya keyakinan, kebanggaan bukan lewat daripada materi. Keberhasilan mereka bukan dari bisnisnya mereka. Keberhasilan mereka bukan daripada hebatnya family kita. Tetapi kebanggaan kami adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di kayu salib. Karena Dia yang sudah bangkit dari yang mati. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar mata kami tertuju pada Engkau sendiri. Bukan pada hal-hal yang lahiriah, fisikal, materi, dan kesuksesan yang dibanggakan manusia.
tetapi kami mau membangkitkan Kristus Yesus Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau sembuhkan kami semua dan Engkau gantikan rasa malu kami dengan kebanggaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali pagi hari ini. Terima kasih Pastor Oscar. Breaking the Same Barrier. Wah, bagus sekali. Saya tertarik dengan tema ini. Materinya tadi disampaikan juga luar biasa. Nanti kita akan lebih jelas lagi mungkin sesi fellowship-nya ya Pastor Oscar ya. Pastor Oscar bisa bersama kami sampai jam 7 ini. Jam 7 pagi. Yes, bisa. Ya, Pak Hendro. Oke, thank you Ya. Pastor Oscar. Baik, sebelum kita berfellowship kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan boleh saya minta tolong kepada Ibu Deborah untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Deborah. Ibu Deborah, shalom. Ya. Shalom Ya, Pak. Salam Pak. Ya. Ya, terima kasih Ibu Deborah sudah bersama kami. Mohon bantu doa syafaat pagi hari ini ya. Dan saya lihat sudah ada beberapa yang sudah raise hand. Ada Ibu Stefani, silakan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pastor Oscar. Luar biasa pembawaan firman-Nya. Saya memang selalu menunggu kalau Pak Oscar yang memberitakan firman Tuhan. Nanti juga saya akan membawakan dari saya ya. Saya mau mendoakan ada 3 ibu kanker patient yang saya sedang doakan dan berikan konseling sedikit. Pada siang hari ini saya akan juga bertemu. Lalu ada Ibu Rina, kemudian ada Ibu Acin, tolong didoakan supaya terus semangat walaupun keadaannya merasa kelelahan, merasa sesuatu yang nggak ada habisnya, tetapi saya tahu Tuhan menyertai. Jadi tolong didoakan untuk ketiga ibu ini, Ibu Rina, Ibu Acin, dan saya bilangnya Mami Kemo, karena dia cuma mau dibilangin Mami Kemo katanya. Jadi tolong didoakan supaya mereka terus bersuka cita dan mereka tidak gampang jatuh di dalam satu depresi. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Ya, oke. Kemudian ada Ibu Rosa, silakan Bu Rosa. Pak Hendro, mau Bu Deborah mau minta didoakan untuk ibu saya. Kemarin bapak saya COVID, ibu saya kemarin positif juga. Jadi minta tolong didoakan agar mereka bisa kembali pulih cepat. Juga untuk saya juga minta doakan semoga saya urus mereka ya. Berapa hari ini mondar-mandir rumah sakit, ke dokter. Ya mudah-mudahan saya juga sehat. Makasih Bu Deborah. Oke. Ya, Tuhan memberkati orang tua dari Bu Rosa. Baik, ada Ibu Vivi. Silakan Bu Vivi. Itu kayaknya kok Edward duluan lah angkat tangan baru saya. Tapi ya nggak apa-apa deh. Mau minta didoain Ibu Deborah. Hari Senin kita mau grand opening ini, mau buka warung pecel di Pasir Mukti. Mohon doanya. Ya, nanti kita akan undang untuk GWG datang ya, untuk makan siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, di mana itu? Kebun Pasir Mukti. Kebun Pasir Putih. Punya Ibu Stefani. Keluarganya. Oke, thank you. Oke, ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Silakan, boleh raise hand. Saya tidak lihat lagi yang ada yang raise hand nih. Pak Hendro, shalom. Iya, Ibu Dona, silakan. Shalom. Cuman mau bersyukur aja bahwa saya udah sembuh. Oh, haleluya. Doanya waktu itu. Terima kasih. Oke, thank you Bu Dona. Ya. Pak Hendro, saya boleh nambah satu
untuk keluarganya Edward, tolong didoakan terus ya Pak ya. Ibu Deborah tolong doakan dari keluarganya Edward, dari orang tuanya bersama adiknya. Karena sampai sekarang mereka belum lengkap percaya kepada Tuhan. Jadi ini hanya bisa lewat doa. Jadi tolong doakan bersama. Terima kasih. Baik, Oke. siap. Ya. Oke. Ya, Pak Simon. Pak Simon, silakan Pak Simon. Terima kasih. Terima kasih. Salam Pak Oscar, firman yang luar biasa dahsyat, yang benar-benar mengurapi kami. Dan saya juga mengucap syukur dalam cakrawala doa, keindahan doa dan berkat yang diberikan Tuhan Yesus kepada keluarga kami, di mana ketika saya mendoakan cucu saya 2 yang batuk keras, 2 hari lagi akan berangkat ke Singapura liburan, dan sambil THT, ketika saya berdoa, saya nyatakan pada mereka 2 hari sembuh. Puji Tuhan, yang besar sudah sembuh, yang kecil sudah lumayan. Setelah sampai di Singapura check up, dan ternyata hanya alergi amandel. Puji Tuhan, memang Tuhan itu baik. Jadi segala doa-doa yang kita mohon, jadi layaklah kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat, pertolongan, perlindungan kepada kita semua. Ketika kita memohon, kita berdoa, meminta, dan layak juga kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Bagaimana ketika kita makan, berdoa, layaklah ketika setelah kita selesai makan, mengucap syukur, terima kasih atas makanan, jadi kekuatan kesehatan bagi jasmani kita. Dan henti-hentinya kita mengucap syukur juga berterima kasih juga kepada Tuhan, agar kita senantiasa berdoa untuk kedamaian Israel, Yerusalem, karena diberkatilah orang yang mendoakan Israel. Berkat Tuhan dan damai sejahtera sentosa turun atas puri-puri benteng dan sinagog dan memberkati kita semua. Salam, salam, mengalirlah damai sejahtera dari Gunung Sion ke kota kudus Yerusalem untuk Israel dan ke semua kota-kota dan bangsa-bangsa di dunia, juga termasuk Indonesia. Amin. Ya, oke. Kalau sudah semuanya tidak ada lagi yang mau didoakan, ya Ibu Deborah silakan. Sebelumnya nanti untuk doa berkat, Pastor Oscar bantu ya untuk doa berkatnya. Silakan Bu Deborah. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang waktu ini kami boleh saat teduh berdoa bersama-sama memuji dan menyembah Engkau di dalam kemurahan kasih anugerah yang daripada Tuhan yang terus melingkupi kami sekalian yang boleh hadir di dalam komunitas GWG ini. Kami berterima kasih Bapa karena waktu yang indah yang Tuhan berikan sehingga kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Hari ini secara khusus kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Dan di akhir daripada persekutuan ini Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan bersama-sama. Menengadahkan tangan kami kepadamu, mohon belas kasihan dan campur tangan Tuhan atas setiap pergumulan, atas setiap kerinduan dan berbagai hal yang kami hadapi. Kami bersehati menyatukan hati kami untuk memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Secara khusus Bapa, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Stefani. Kami percaya Tuhan kalau melalui hamba-Mu Ibu Stefani boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kelemahannya Engkau semakin nyatakan kekuatan-Mu yang dahsyat. Sehingga Ibu Stefani tidak pernah menganggap penyakit itu menjadi penghalang. Tetapi justru itu memacu iman semangatnya. Kobaran api Roh Kudus semakin menyala atas hamba-Mu. Sehingga Ibu Stefani boleh semakin banyak bersaksi kepada banyak orang. Dan mereka boleh dikuatkan. Dan kami berdoa secara khusus biarlah kekuatan ilahi terus memenuhi hati, pikiran Ibu Stefani secara pribadi. Demikian juga untuk kerinduannya bagi sahabat teman-temannya. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk Ibu Rina, Ibu Acin, Mami Kemo,
yang mereka juga boleh dikuatkan dengan kehadiran Ibu Stefani. Dan biarlah doa-doa kami boleh mengiringi beliau-beliau yang jauh dari kami. Kami tetap berdoa, mengarahkan tangan kami, mengarahkan doa-doa kami tertuju untuk ketiga hamba-Mu. Berkati Tuhan dengan kekuatan yang daripadamu, kesehatan yang daripada kita tambahkan, semakin sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, setiap proses demi proses yang mereka lalui, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sebagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Stefani. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk pergumulan secara khusus untuk keluarga Pak Edward. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah membuka jalan untuk keluarga Pak Edward percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami yang sudah pernah bertemu dengan Ibu waktu itu Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan kasih setiamu Tuhan menjangkau mereka. Keselamatan boleh didapat oleh mereka dalam nama Yesus. Seluruh keluarga besarnya dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa Tuhan, menyerahkan untuk Ibu Rosa. Bapak berikan kesehatan, kekuatan. Kalau Tuhan izinkan kedua orang tua beliau mengalami COVID dan Ibu Rosa mengurus secara intensif. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rosa, biarlah perlindungan Tuhan senantiasa atas Ibu Rosa dan jauhkan dari segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan itu Ibu Rosa boleh mengurus kedua orang tuanya. Kami percaya melalui tangan Ibu Rosa boleh menjadi perpanjangan tangan untuk kedua orang tuanya yang sedang dalam kelemahan tubuh. Dan kami berdoa untuk kedua orang tuanya, biarlah ya Tuhan berikan hati yang gembira, berikan semangat untuk sembuh, sehingga kami percaya lewat makanan, minuman, obat-obatan dan doa-doa kami membawa kesembuhan bagi kedua orang tua Ibu Rosa. Tuhan semakin kuatkan iman mereka, semakin berteguh iman percayanya, sehingga Bapa mereka tidak lemah dan mereka akan semakin bangkit, dan kesembuhan itu sudah mereka terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk Ibu kekasih kami, Ibu Vivi Tuhan, yang akan membuka usaha barunya. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kalau hari Senin nanti akan grand opening untuk usahanya yang baru dengan nasi pecelnya. Saat ini kami sehati berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang akan menyertai, dan Tuhan yang akan memberkatinya. Kami berdoa untuk tempat yang sudah ditentukan, untuk semua persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Dan secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Vivi, berikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih iman yang kuat di dalam Engkau. Sehingga dalam membuka usaha ini, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi oleh karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Dan kami berdoa bersehati dalam nama Yesus. Usaha ini Tuhan boleh memberkatinya. Tuhan akan pakai untuk menjadi sarana berkat bagi keluarga Ibu Vivi. Kami berdoa juga berikan kesehatan bagi keluarga, bagi setiap orang-orang yang bekerja, ambil bagian di sana. Berikan orang-orang yang jujur, yang takut akan Tuhan, sehingga usaha ini boleh berjalan, boleh berkembang dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk Ibu Dona. Kami bersyukur Tuhan kalau Ibu Dona sudah mengalami kesembuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Jikalau beberapa waktu mengalami kelemahan tubuh dan saat ini beliau sudah sehat kembali. Terima kasih atas campur tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur dinaikkan hanya bagimu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala keberadaan. Dan saat ini Tuhan, di tengah kesehatannya, Tuhan sudah menjawab doanya. Kami pun juga ikut bersyukur karena Engkau Allah
yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, semakin pulihkan, sempurnakan kesehatan Ibu Dona. Tuhan berkati keluarga dan juga semua aktivitas yang dikerjakan di dalam nama Yesus. Dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami berdoa membawa keluarga Bapak Simon. Tuhan terima kasih kalau hal-hal yang mungkin sepele, mungkin hal-hal yang bagi kami sesuatu yang kecil, tetapi Engkau sungguh campur tangan di dalamnya. Kalau Engkau sudah berkarya melalui berkat di dalam doa-doanya, Tuhan sudah mengabulkan. Cucunya yang diprediksi sakit yang ini itu, tetapi Tuhan, Engkau sudah mendengar doa-doanya. Engkau sudah menjawab, dan hanya ada alergi sedikit. Kami percaya itu bukan karena gagah dan kuatnya, tetapi karena Engkau mengasihi cucunya. Kami berdoa untuk keluarga Pak Simon yang dalam semua keberadaannya itu di dalam pimpinan Tuhan. Beliau boleh jalan-jalan, beliau boleh melihat dan menikmati kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai kepada hari ini. Terus berkati Tuhan Pak Simon secara pribadi, istri, keluarga besarnya, anak cucu, diberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk GWG ini, di mana kami boleh bersama-sama tumbuh dalam iman pengenalan kami akan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang terus setia. Baik Pak Hendro, baik Pak Hendra, kami berdoa buat Pak Bobi, Pak Rama, bahkan Ibu Lisa, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan Engkau memberkati keluarga lepas keluarga. Engkau perhitungkan setiap jerih lelah yang dilakukan. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari semakin GWG menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang boleh setia hadir di dalam setiap harinya. Tuhan perhitungkan semua. Kami tidak hanya menjadi satu kebiasaan, tetapi kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada saat ini juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami lepaskan damai, shalom atas negeri kami. Kami berdoa kiranya bangsa kami boleh mengenal Engkau semakin hari, semakin diberkati di dalam nama Yesus. Ada banyak orang-orang yang percaya, banyak hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa syafaat yang terus bersyafaat mengumandangkan untuk damainya bangsa dan negara kami. Kami mendukung, mendoakan para pemerintah kami di dalam nama Yesus. Mereka boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kegiatan kami, pekerjaan kami yang akan kami lakukan, pelayanan kami di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam Tuhan menjaga, melindungi kami. Apapun yang dikerjakan tangan kami Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Makasih, inilah syukur dan doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa, kami serahkan segala doa yang kami panjatkan satu persatu, setiap kebutuhan, baik internal need maupun external need, segala kebutuhan-kebutuhan pribadi, keluarga, bangsa, dan segala apapun. Engkau adalah Allah yang mendengar. Biarlah semua daripada kami tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan biarlah matamu tetap tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan untuk hari-hari ke depan, karena Dia yang sudah menggantikan kehinaannya dan menggantikan dirinya lewat daripada kuasa kebangkitan ada pada kita semua. Terimalah berkat, anugerah, dan kasih karunia yang akan turun atas kita semua, menjadi saluran berkat, menjadi kepanjangan kerajaan Kristus. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Amin.
Terima kasih kepada Ibu Deborah. Ya, terima kasih kepada Ibu Deborah.